itu menganggap bahwa DPR itu merupakan lembaga yang paling korup. Ya, malah nggak masuk akal nih, DPR kok bisa korupsi itu dari mana gitu loh. Duitnya kan nggak di dia, kegedean empiak kurang sagak gitu loh. Jadi kira-kira sistem kepartean, sistem politik kita juga seperti itu. Beberapa waktu yang lalu, 2 menteri Jokowi dicokok oleh KPK. Apa yang sesungguhnya terjadi dengan korupsi dan demokrasi di negeri ini? Untuk lebih lanjut, simak terus Krusial. Beberapa waktu yang lalu, Menteri Sosial Jokowi dicokok karena dia mengkorupsi dana bansos corona. Hal itu tentunya sangat memprihatinkan bagi kita semua. Tapi, dia bukanlah satu-satunya koruptor di negara ini. Ada data dari KPK bahwa sepanjang tahun 2004 sampai tahun 2019 ada sekitar 114 kepala daerah yang menjadi koruptor. Ada bupati, ada wali kota, dan juga ada gubernur. Dan yang lebih memprihatinkan bahwa DPR juga menjadi sarang korupsi. Mengapa? Karena sepanjang tahun 2014 sampai tahun 2019 ada 22 orang anggota DPR yang menjadi koruptor. Nah, untuk membahas lebih lanjut, di hadapan saya sudah ada Pak Toto, atau Bapak Toto Raharjo. Beliau adalah aktivis sosial, pegiat pendidikan alternatif, juga turut aktif dalam mengkampanyekan anti korupsi. Pak Toto, apa kabar? Baik ya. Terima kasih Pak sudah datang ke sini. Nah, kalau menurut Pak Toto, korupsi itu apa sih Pak? Oke, kita coba minta tolong buka di Google dulu. Oke Pak Toto, siap. Kan punya kamus komplit kan. Oke. Menurut Wikipedia atau apa, kira-kira apa itu? Ya. Oke Pak Toto ya, saya bacakan ya Pak ya. Korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar atau tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Ya, seperti itu Pak. Saya kira cukup jelas ya. Ya. Dan mungkin banyak orang yang bergerak di anti korupsi, saya kira dengan keterangan itu cukup clear menurut saya. Intinya kita mau membicarakan korupsi yang kaitannya dengan pejabat publik ya, kira-kira itu dulu lah. Apalagi Mas yang mau kita lihat. Kalau bagaimana Pak tanggapan Pak Toto, itu kan ada kepala daerah, ada anggota DPR, itu banyak itu. Jadi mereka kalau sudah terpilih itu menjadi koruptor, baik itu menteri, kepala daerah ataupun anggota DPR dan DPRD. Itu apa sesungguhnya yang sedang terjadi di balik itu? Saya melihat ada beberapa faktor lah ya. Faktor yang pertama itu dulu nih. Kalau dari sisi orangnya itu karena ada hedonisme ya. Yang kedua ya ada keserakahan sebetulnya. Selain nah yang ketiga jadi hedonis, serakah. Yang ketiga adalah ada ruang yang mudah digunakan untuk korupsi. Jadi berarti ada sistem yang nggak bagus, ada sistem kontrol yang nggak bagus, sehingga banyak orang atau saya kira bukan hanya oknum ya, karena udah terlalu banyak ya. Maka menurut saya bukan lagi oknum, tetapi bahwa ada rumah yang nggak beres gitu, sehingga banyak orang atau yang kita lihat dari data dari waktu ke waktu yang sangat mudah untuk melakukan korupsi. Bahkan yang terakhir yang kamu tadi ungkapkan itu, yang Menteri Sosial itu, saya kira itu contoh yang paling, menurut saya udah paling sekali itu, yang paling mengkorupsi uang yang rakyat yang sedang mengalami kesusahan. Ini kan menurut saya kalau dari sisi moral itu sudah sekali lah, genting sekali menurut saya gitu. Baik Pak Toto, kalau dari itu kan tadi bukan semata-mata karena masalah person, tetapi juga ada sistem. Jadi kira-kira sistem politik seperti apa itu yang akhirnya membuat politisi banyak menjadi koruptor gitu Pak? Ya, saya kira suka nggak suka biaya mereka menjadi pejabat publik
entah itu bupati, entah itu bahkan mencalon jadi DPR pun itu biayanya nggak sedikit, nggak murah gitu. Nah, saya kira jadi kayak dagang, akhirnya saya keluarin duit sekian ya harus balik. Mungkin bukan balik yang dia keluarkan, malah kalau bisa ya harus dapat lebih banyak dari apa yang dia keluarkan. Jadi ini biaya politik yang cukup tinggi juga, salah satu faktornya saya kira itu. Nah, apalagi dengan kalau kasus-kasus dua, saya kira yang satu adalah wakil ketua ya, yang Gerindra itu, yang satunya adalah bendahara partai. Nah, ini yang harus kita kritisi bahwa partai itu dari mana duitnya. Jadi saya kira juga akhirnya ya orang akan ya ini aja ketahuan gitu. Kalau enggak ya itu akan menjadi sumber pemasukan partai juga. Jadi yang menjadi pertanyaan kan, apakah ini orangnya yang nggak kuat iman atau apa? Padahal kalau kita lihat background dari orang-orang yang korupsi ini, sebenarnya juga bukan orang miskin gitu loh, orang kaya lah, orang punya duit gitu. Tetapi kenapa sampai ke situ? Karena ada tuntutan lain yang di luar dia, ada biaya yang harus dia cari, harus dia keluarkan. Jadi ini nggak semata-mata urusan nggak punya duit. Berbeda dengan kaum bawah ya. Saya kira kalau kaum bawah kan namanya bukan korupsi, tapi maling, agak besaran dikit garong, terus yang agak di bawahnya tuh ya jambret, terus apalagi kalau di kampungmu apa itu? Begal. Kalau begal itu yang nyegat orang lah ya. Nah, saya kira kan sama itu anunya. Cuma di orang bawah ini itu karena faktor-faktor kemiskinan atau faktor-faktor pengangguran atau apa. Nah, kalau korupsi kan bukan faktor itu gitu. Ya. Ya, Pak. Jadi kalau yang saya tanggap itu karena politisi menjadi koruptor itu karena adanya politik berbiaya tinggi. Ya. Nah, mengapa itu politiknya harus pakai biaya tinggi? Mengapa para politisi itu harus beli suara dan mengapa partai tidak mandiri dalam mengelola keuangan sehingga kemudian mereka harus mencuri uang negara gitu, Pak? Ya, kalau di usut-usut ini suatu demokrasi yang prasyaratnya nggak cukup gitu ya. Artinya gini, partai juga nggak jelas pendukungnya, nggak jelas nggak jelas sumber-sumber, bahkan sumber-sumber penghidupannya dari mana. Mestinya kan dari anggota mestinya. Tetapi karena nggak ada itu semua, saya kira ini juga tidak hanya sekarang ya, ini juga problem sudah hampir zaman dulu juga ya, di Orde Lama itu banyak partai juga kan. Nah, saat itu yang saya tahu partai-partai itu biasanya digilir nih, partai ini di pabrik gula, partai apa di pabrik, kayak gitu mainnya. Nah, sekarang ini kan nggak seperti itu. Sekarang ini justru semua partai berebut di dalam APBN sebenarnya kan, duit negara ini yang berada di departemen yang akhirnya menjadi proyek-proyek. Nah, saya kira permainannya di situ gitu loh. Nah, saya kira agak sulit kalau kita bicara soal moral dan sebagainya, tetapi ada sistem yang prasyaratnya nggak cukup. Tadi ibaratnya orang bikin rumah itu tiangnya nggak bagus, pagernya nggak bagus, terus atapnya juga nggak sesuai, sehingga kalau hujan ya bocor, kalau kena angin ya kira-kira kayak gitulah. Jadi kalau orang Jawa itu punya istilah yang cukup ini, kegedean empiak kurang sagak gitu. Jadi kira-kira sistem kepartean, sistem politik kita juga seperti itu. Biayanya mahal tapi nggak punya duit gitu loh. Ya mesti nyolong lah, kira-kira begitu. Itu kan cara yang paling mungkin, akhirnya ngakalin dan sebagainya. Ini kita nggak bicara korupsi dalam pengertian yang kecil-kecil ya. Padahal bisa banyak sekali yang dimaksud korupsi itu, tapi yang kita mau bicarakan adalah korupsi yang berkaitan dengan uang negara yang dicuri
Nah, di dalamnya ada unsur kekuasaan, ada unsur otoritas, ada unsur kesempatan yang berada di balik otoritas atau kekuasaan. Saya kira itu. Oke Pak, baik, terima kasih. Nah, untuk melihat ini ya Pak ya, pandangan masyarakat. Sebenarnya tadi kan kalau dari data dari tahun 2014 sampai 2019 itu sebenarnya cuma ada 22 orang anggota DPR itu yang menjadi koruptor. Tapi kalau dari berbagai survei itu masyarakat persepsinya itu menganggap bahwa DPR itu merupakan lembaga yang paling korup. Itu kira-kira mengapa itu masyarakat menganggap DPR sebagai lembaga yang paling korup, Pak? Ya, kan sebenarnya kalau masyarakat itu kan malah nggak masuk akal, nih DPR kok bisa korupsi itu dari mana gitu loh. Duitnya kan nggak di dia. Nah, ini nanti ada pengertian apa yang dimaksud korupsi itu macam-macam ya, ada yang apa saja itu istilahnya itu. Kalau aktivis korupsi itu, anti korupsi itu apa itu? Disuap lah, di apa. Nah, kita nggak diskusi itu ya, kita lebih diskusi ke apa namanya yang lebih melihat sebenarnya esensinya ini kok bisa terjadi seperti itu sebenarnya apa. Kalau menurut saya memang tadi urusannya adalah ada biaya yang di luar debat ya. Jadi anunya apa ya, kalau dalam bahasa keuangan ini kan ada pemasukan, ada pengeluaran. Kadang-kadang pengeluaran dulu nih, sudah harus ada pengeluaran padahal belum ada pemasukan. Nah, dari mana? Nah, itulah yang akhirnya berebut kesempatan, berebut kuasa sebenarnya untuk ngakalin di situ. Ini yang paling beratnya kan di situ. Nah, karena tadi rumah yang nggak kokoh tadi, sehingga gampang sekali dijebol, dikorupsi. Dan menurut saya kan anehnya kan mereka nggak takut gitu ya. Nah, ada unsur lain lagi di sini juga ada faktor hukum yang nggak memberi contoh. Mungkin seandainya ada yang koruptor yang dibikin miskin atau apa ya, mungkin ya agak mikir-mikir, ini kita korupsi untuk partai tetapi aku yang dikorbankan. Nah, itu bisa mikir-mikir. Kalau ternyata katakan hukum membuat dia miskin gitu, pasti akan mikir dua kali kalau disuruh kayak gitu loh. Oke Pak, terima kasih. Mantap sekali penjelasannya. Baik, Sobat Sosial, tadi kita sudah membahas demokrasi dan politik. Setelah ini, kita masih ada satu topik baca yang tidak kalah seru dengan tadi. Apa itu? Simak terus Krusial. Hai Sobat Krusial, kembali lagi kita akan bicara tentang pendidikan politik untuk anti korupsi. Masih bersama dengan Bapak Toto. Baik, untuk mulainya Pak, saya mau memulai dari kebiasaan kita yang sehari-hari. Apa sih kebiasaan kita sehari-hari sebagai manusia biasa itu yang bisa memunculkan praktek-praktek korupsi di masa yang akan datang? Kalau orang biasa saya kira seandainya toh ketemu korupsi itu karena berurusan dengan pelayanan publik atau apa gitu ya. Karena nggak ada kesempatan untuk nyuri apa kan gitu. Yang kesempatan nyuri, yang kesempatan korupsi ini kan pejabat publik yang memiliki akses ke sumber-sumber keuangan. Sebetulnya itu kalau masyarakat biasa kayak kita kan mau korupsi apa? Ya paling korupsi waktu lah, korupsi belenjani apa-apa paling kan kayak gitu. Atau ya nyogok. Karena apa? Kenapa nyogok? Karena ada sistem pelayanan yang nggak benar. Kalau beres ngapain nyogok kan gitu loh. Logikanya kan begitu. Tapi menurut saya yang paling utama menurut saya ini justru pandangan kita justru kepada pejabat-pejabat publik yang memiliki akses kepada sumber-sumber keuangan, entah apapun sumber keuangannya, entah APBN atau entah itu berkaitan pada sumber-sumber alam yang menghasilkan uang atau apapun gitu, atau proyek-proyek yang sumbernya dari manapun gitu. Saya kira itu yang kita coba telusuri kan itu sebelum yang kita ya kalau kita mau melihat korupsi dalam bentuk yang beraneka ragam ya pastilah ada di rakyat pun juga ada, tetapi menurut saya bukan itu yang kita lihat
Justru yang paling utama sekarang justru pada pejabat publiknya dulu gitu loh. Oke, berarti sebagai orang biasa sesungguhnya tidak ada terlalu banyak perilaku kita atau moral kita itu yang mendorong korupsi sebenarnya. Tetapi karena karena itu hanya bisa dilakukan oleh seorang pejabat publik gitu Pak ya. Mungkin ada ya faktor kebudayaan, mungkin ada umpamanya satu contoh begini. Orang itu katakan di kampung saya, mungkin juga di kampung yang lain, itu hormat kepada orang kaya. Artinya orang yang kelihatannya kaya itu rada dihormati itu, tapi nggak ada pertanyaan dia itu kok kaya itu dari mana, apalagi kalau ini pejabat publik gitu ya. Nah itu nggak, asal kaya gitu sudah dihormati benar gitu, sehingga agak susah gitu ya, apakah benar para koruptor itu diskreditkan secara sosial? Belum tentu. Yang diskreditkan secara sosial itu ya kelas-kelas bawah. Tapi kalau kelas-kelas atas itu hampir susah. Bagaimana mereka itu punya ruang kebebasan yang lain juga. Dia bisa beli macam-macam juga karena uangnya tadi. Saya kira ukurannya menurut saya itu ya. Tapi memang kalau kita mau membuat hukuman sosial memang agak susah di Indonesia. Karena tadi orang masih silo melihat materi, yang melihat kekayaan, padahal kekayaan ini bisa jadi sumbernya dari korupsi. Itu susah. Coba bayangkan kalau orang yang ketahuan korupsi terus nggak diundang kenduren gitu kan lumayan, tapi nggak terjadi di Indonesia kayak gitu. Yang agak sedikit malu ya karena ada media saja, media sosial dan sebagainya. Tapi itu kan mudah, nggak usah dibuka HP-nya kan selesai, nggak lihat dia. Oke Pak, saya kira itulah. Jadi tetap lebih ke sistemik daripada sebuah kultur, oke Pak. Iya. Karena ini masalah sistem Pak ya. Nah, pendidikan sebagai sebuah sistem gitu, sebagai sebuah alat ya untuk merubah mental, insight dan perilaku. Nah, kira-kira seperti apa Pak? Arti penting pendidikan misalnya untuk sebagai alat untuk memberantas korupsi Pak? Ya, mestinya ini juga termasuk pendidikan yang berkaitan dengan morality ya, dengan sikap dan sebagainya, ini yang sangat penting. Dan saya kira nggak bisa itu metodenya dengan metode dinasehatin, itu nggak bisa. Ini memang harus ada sistem pembiasaan tiap hari gitu. Kalau salah ya mengakui kesalahannya, kalau berkaitan dengan orang lain ya kalau salah ya minta maaf, kalau dia menghitung salah ya harus mengakui bahwa itu saya salah. Nah, tradisi kayak gitu harus sejak dini, sejak anak-anak, nggak hanya di sekolah tetapi juga di rumah, juga di masyarakat juga harus terjadi seperti itu. Artinya orang yang berbuat salah itu harus mengakui. Itu yang terjadi ini kan, orang berbuat salah tapi berbelit-belit dan sebagainya. Ini soal kejujuran itu tidak hanya bisa diomongin, tetapi juga harus disistemkan juga di dalam kehidupan masyarakat. Ya, saya kira itu. Nah, itu bisa dilihat dari orang bermasyarakat bikin kesepakatan. Kesepakatannya apa? Di belanjanya apa enggak kesepakatannya. Mulai dari situ. Itu sebagai pendidikan sistemnya ya, bukan orang dikasih nasihat. Bukan itu. Oke Pak. Berarti kan pendidikan harus dimulai dari dini, dibiasakan bukan nasihat. Iya. Kemudian ada satu fakta lagi, korupsi itu kan hanya dilakukan oleh pejabat publik. Ya. Nah, pertanyaan adalah, bagi yang sudah terlanjur menjadi anggota DPR, DPRD, bupati dan gubernur, apakah mereka masih perlu untuk mendapatkan pendidikan anti politik Pak supaya bisa merubah itu? Nah, cuma saya juga belum yakin ya, katakan ini sejak anak-anak itu dididik sedemikian rupa. Karena kalau kita lihat para koruptor ya, itu nggak sedikit loh yang mereka itu secara beragama itu kusuk loh, tapi ya korupsi gitu loh. Itu yang artinya kan ini ada sistem yang sangat kuat yang membuat orang bisa tega untuk melakukan sesuatu gitu loh. Itu yang saya kira tadi, saya ibaratkan gini lah, saya punya kantor, saya punya otoritas. Nah, tiba-tiba suatu saat saya butuh uang dan saya sangat mudah untuk mengambil
untuk mengambil duit, ya pasti saya pasti kalau detik itu saya butuh duit pasti tak ambil, Pak. Nah, itu yang saya maksudkan, bagaimana sistem yang memudahkan orang untuk mencuri sebetulnya itu. Oke, Pak. Jadi kuncinya ada di sistem yang sangat kuat, kemudian itu memacu atau bahkan menjebak orang untuk melakukan korupsi begitu. Tapi kemudian itu kan struktur atau sistem yang harus dirubahkan begitu dengan rekayasa. Mungkin dengan model pendidikan sebagai Pak Toto yang sudah coba kembangkan. Jadi kira-kira kalau mau dibuat model pendidikan itu misalnya nilai seperti apa, pengetahuan dan keterampilan yang perlu dikembangkan untuk melawan itu, Pak. Artinya gini, pendidikan ini jangan hanya diserahkan pada sekolah ya, atau juga keluarga, tetapi pendidikan ini kan sebuah interaksi antar manusia ya. Kalau ngomong ekosistem yang besar ini ya negara sebetulnya. Nah, jadi karakter itu juga ditumbuhkan dari seluruh interaksi kehidupan ini. Nah, kalau interaksi kehidupannya carut-marut seperti ini, akan banyak orang-orang yang kecilnya itu dia anak yang baik, anak yang bisa gedenya ketemu tempat yang memudahkan dia jadi pencuri dia. Satu contoh beginilah, saya perokok, tetapi saya tidak bisa bebas merokok di sini karena di sini bersih ya, tidak memberi peluang saya untuk merokok, apalagi untuk membuang puntung rokok ya. Atau coba kalau Anda di airport, kan nggak mungkin merokok sembarangan atau membuang rokok sembarangan, kan nggak mungkin, wong bersih dan sebagainya. Kira-kira seperti itulah yang saya maksudkan dengan sistem. Oke. Kita harus berarti perlu membuat sistem yang bisa mencegah korupsi gitu ya, Pak? Iya. Mulai dari negara sampai masyarakat yang paling bawah. Iya. Nah, lalu berarti pertanyaannya adalah apa sebenarnya menjadi strategi atau rencana bersama untuk bisa memberantas korupsi itu, Pak, secara multi stakeholder gitu? Saya kira yang pertama adalah kemauan setiap orang, terutama kemauan negara, itu menjadi penting. Jadi kemauan politik negara untuk memberantas korupsi itu seperti apa. Nah, sekarang ini kan sebetulnya kalau kita mau usut korupsi ini kan hanya karena ada KPK sehingga cukup sejarahnya cukup membongkar proses-proses korupsi. Padahal sebetulnya mestinya kan dari zaman dulu juga ada orang korupsi juga kan. Nah, ini tugas-tugas institusi yang lain ini pun saya kira masuk di dalam sistem itu gitu loh. Kalau ini masing-masing fungsi tidak berfungsi sebagaimana mestinya ya masih sangat mudah, apalagi secara hukum juga. Kira-kira sekarang yang paling gede itu orang korupsi itu dihukum berapa lama itu? Yang paling lama sekarang contohnya, ada datanya nggak? Kamu punya nggak? Kalau rata-rata 15-20 tahun lah. Itu pun udah dipotong-potong kan. Nah, saya kira secara ya sudahlah, kita jalani aja, udah 15 tahun kan. Juga masih bisa keluar juga, masih bisa hidup senang juga di dalam dan sebagainya. Nah, itu yang saya kira itu bagian dari sistem tadi. Kalau sistemnya masih penanganannya juga seperti itu juga ya nggak ada jerahnya, apa wong mereka bisa melewati itu semua kok. Kalau duitnya gede kan apa susahnya gitu loh. Kira-kira itu. Ya, Pak. Berkaitan dengan kemauan negara tadi, Pak ya, bahwa harus dimulai dari kemauan negara yang besar. Nah, kemarin kan ada revisi Undang-Undang KPK, itu banyak yang menolak, tetapi tetap disahkan. Nah, menurut Pak Toto, apa itu perbedaan antara sebelum dan sudah revisi KPK berkaitan dengan kemauan negara untuk memberantas korupsi itu? Saya kira perbedaan yang paling fundamental adalah mempersulit yang revisi itu. Walaupun sebenarnya yang direvisikan itu sebenarnya juga tidak hanya di KPK ternyata, tapi juga melekat di institusi-institusi hukum yang lain gitu loh. Satu contoh nyadap ya, itu kan ternyata tidak hanya KPK. Sementara KPK punya sistem yang tersendiri yang bisa dikontrol sebetulnya malah. Mungkin di institusi lain justru nggak bisa dikontrol. Nah, ini seperti apa? Yang otoritas yang diberikan KPK itu ternyata kan tidak hanya KPK. Cuma yang membuat orang takut dengan KPK
Karena KPK selama ini mampu menunjukkan kesungguhan sebetulnya. Saya kira juga tidak sepenuhnya hanya pada aturan main, tetapi juga ada tradisi kesungguhan untuk melakukan itu di KPK. Nah, contohnya setelah KPK ini undang-undangnya direvisi, contohnya juga masih bisa melakukan dua OTT ini. Artinya kan sebenarnya juga bisa asal ada kemauan yang tinggi. Nah, ternyata di institusi lain yang sejenis mestinya ikut memberantas korupsi nggak punya kesungguhan, kira-kira begitu sebetulnya. Ya. Nah, ini sebenarnya ditunjukkan oleh KPK dalam kesulitannya tadi, yang perubahan yang sebenarnya lebih menyulitkan, tetapi ternyata juga masih bisa melakukan. Ya. Kalau ini Pak, apakah itu juga termasuk dalam fenomena tebang pilih? Dipilih-pilih dulu baru ditebang, atau sebenarnya itu cuma peran politik itu betul real dari tindakan pemberantasan korupsi di negara kita, Pak? Nah, itu juga bagian yang masih gelap ya untuk kita ya. Jangan-jangan ini kan semua jangan-jangan dan sebagainya. Pasti ada gesekan-gesekan kepentingan, pasti ada. Tidak sepenuhnya bersih putih seperti kertas yang tidak ditulisin gitu ya. Pasti ada lah. Kalau saya sih menduga pasti ada unsur-unsur itu sebenarnya. Pasti KPK juga pasti, apalagi dengan mekanisme sekarang yang lebih sulit dibandingkan sebelumnya, pasti dia akan berhitung sekian kali lipat kan, kira-kira begitu. Nah, pasti ada unsur-unsur yang memperkuat apa ini, kalau enggak ya apa gunanya, kan bisa ada cara berpikir seperti itu. Oke Pak, baik. Jadi tadi yang sempat saya tangkap itu bahwa sesungguhnya pemberantasan KPK menjadi pemberantasan korupsi, maksud saya menjadi lebih sulit gitu ya, pasca revisi undang-undang KPK. Nah, karena ini adalah pekerjaan bersama multi pihak dan multi stakeholder, lalu apa Pak yang mungkin bisa dilakukan gitu oleh masyarakat sipil gitu untuk turut memberantas korupsi ini, Pak? Ya, masyarakat sipil ya bisanya ikut mengawasi, satu itu. Yang kedua ya harus memiliki metodologi pendidikan ke masyarakat yang lebih komprehensif, yang lebih yang jangan mempersulit orang untuk memahami korupsi, karena kata korupsi itu sendiri bagi kita ya, saya itu mendengar korupsi itu kan nggak sampai ke hati, karena itu bukan kata-kata kita gitu, tapi coba maling gitu loh, atau bencoleng gitu, atau apa yang paling kasar kalau di Jawa itu keju lah, itu kan mengena sekali, nyampe hati. Kalau korupsi enggak, cuma di otak aja gitu, padahal korupsi lebih kejam dari bentuk pencurian yang lain. Ini menyangkut duitnya orang banyak kok, kira-kira begitu. Ini juga menurut saya terutama KPK yang konon sekarang ini lebih mau preventif gitu ya, menurut saya justru harus mengeluarkan produk-produk peristilahan ya, paling tidak pertama itu yang harus dicari nih, istilah-istilah yang kena untuk hatinya orang Indonesia gitu loh. Korupsi ngerti kita, tapi nggak nyampe ke hati. Makanya kalau ada koruptor masih masih ketawa-ketawa, masih dada-dada kalau di shooting itu, karena dia nggak merasain apa-apa kok. Kira-kira seperti itu. Oke Pak. Baik, saya tadi terdengar tentang korupsi yang lebih jahat atau lebih kejam dari semua jenis pencurian itu ya. Nah, kalau misalnya kita boleh lihat itu, apa sebenarnya dampak korupsi tadi bagi kehidupan masyarakat dan demokrasi Pak secara real gitu? Loh, saya kira contoh yang OTT terakhir itu menurut saya itu contoh yang paling contoh yang paling dahsyat itulah, dibandingkan yang lobster yang itu kan agak susah kalau orang yang nggak kenal lobster, bukan hidup di laut, kan nggak bisa bayangin ternyata ada duitnya. Kalau orang gunung kan nggak ngerti. Tapi kalau ini apa istilahnya yang Depsos ini? Korupsi bansos corona itu. Kalau bansos kan jelas setiap orang
atau yang mestinya memperoleh itu kan anu sekali. Ini udah contoh yang paling menurut saya kalau mau diukur apa ya, wah kalau bahasa Jawa ngono kok kolu ngono duwite wong kerkoso kok dibadok ngono. Kira-kira kan begitu. Ini menurut saya ini udah contoh korupsi yang paling brutal menurut saya. Itu udah benar-benar kalau selama ini terjadi kan korupsi-korupsi di daerah atas nah ini kan udah langsung ke rakyat bawah ini. Ini menurut saya udah mestinya kalau orang ini udah disadarkan dengan kasus korupsi terakhir. Kalau belum sadar juga orang Indonesia tentang korupsi, menurut saya ya kebangetan juga. Oke Pak. Tapi tadi kan juga dijelaskan bahwa kalau dengar korupsi itu kan belum sampai ke hati. Nah, padahal itu kan juga berkaitan dengan perlu mengembangkan metodologi pendidikan yang lebih komprehensif gitu ya. Betul. Kemudian kira-kira seperti apa bentuk metodologi yang lebih komprehensif untuk menjelaskan korupsi itu Pak? Ya harus dimulai dari hasanah-hasanah lokal, dari hasanah-hasanah yang dipahami oleh masyarakat itu. Umpamanya integritas itu kan susah gitu loh. Integritas itu apa gitu. Anda menjelaskan integritas itu bisa tahunan loh, itu orang baru paham maksudnya. Nah, kenapa tidak menggunakan orang dunia internasional aja menggunakan developmentalisme itu adalah untuk mengganti kapitalisme. Itu pun dipakai kok. Udahlah, kalau bisa masing-masing negara membuat istilah-istilah yang baik menurut negaranya masing-masing. Nah, Indonesia bikin namanya pembangunan. Nah, begitu pembangunan, orang itu, wah ini bagus gitu loh. Di Filipina juga pakai bahasa Tagalog, di Korea, di Thailand, di Vietnam pakai bahasa-bahasa lokal, orang langsung paham. Walaupun sebenarnya sama aja itu. Padahal esensinya sama. Nah, ini udah sama-sama maling, sama-sama pencuri, sama-sama perampok, tetapi coba dibagus-bagusin gitu loh istilahnya. Ini saya yakin hanya hasanah korupsi itu hanya sangat dipahami oleh orang-orang menengah ke atas saja. Tapi orang-orang bawah itu nggak terlalu. Yang artinya, oh itu dikecerek, itu ketangkep, itu aja. Atau ya mereka sudah bikin kesimpulan juga, oh ternyata korupsi itu maling, bisa bikin istilah-istilah sendiri juga. Tapi kenapa sih nggak mencoba untuk menggunakan hasanah-hasanah yang kita punya? Ya Pak. Nah, berkaitan dengan pendidikan anti korupsi tadi ya, mungkin barangkali bisa dipilah itu misalnya pendidikan yang memang itu bisa ditanamkan di sekolah begitu, dan pendidikan yang ditanamkan di masyarakat. Nah, bagaimana cara mensinergikan dua hal itu, Pak? Nah, ini kembali ke tadi yang saya omongkan ya. Ini akan nggak ada gunanya kalau orang dididik dari kecil, ternyata begitu nanti gede, terus dia akan berada di rumah yang sangat mudah dia menjadi pencuri. Jadi nggak ada gunanya nih dari TK sampai mahasiswa itu benar-benar digembleng. Saya nggak menjamin penggemblengan itu tidak akan mampu menghalau tadi. Kalau tadi rumahnya adalah rumah yang gampang orang mencuri. Satu contoh begini. Satu contoh saya punya teman angkatan 66 ini dulu. Nah, beliau ini lari lah, yang lain ditangkap, yang lain mereka lari, dan singkat kata pokoknya dia sembunyi di Singapura kalau nggak salah bertahun-tahun itu. Nah, dia itu nggak suka ngerokok, nggak suka judi, nggak suka. Nah, ternyata dia di situ itu di suatu tempat yang setiap hari ketemu orang judi. Akhirnya dia judi kok di situ kok. Itu menunjukkan bahwa lingkungan ini juga akan sangat lebih potensial untuk menciptakan orang berani melakukan sesuatu. Mengenai rumah tadi Pak ya, rumah tadi kan perlu dibersihkan. Ya. Tapi kayaknya alat untuk membersihkan itu juga nggak kalah korupnya gitu, mulai dari lembaga-lembaga negara itu Pak. Lalu kita mulai dari mana ini Pak? Sesungguhnya. Ya, mestinya memang yang paling mestinya ya bisa harus dimulai dari manapun sebetulnya barang. Tetapi yang paling memungkinkan mestinya kalau ini ada orang-orang penting yang memang punya kesungguhan untuk melakukan itu.
terutama institusi-institusi yang sesungguhnya dia justru diharapkan menjadi penjaga keadilan atau penjaga rumah tadi supaya tidak gampang dibobol gitu. Nah, ya ini antara sistem dan orang juga nih. Kan selalu pertanyaannya kalau begitu ini sistemnya dulu atau orangnya dulu? Ya menurut saya dua-duanya ini. Nah, kan sama lah dulu zaman awal reformasi itu kan ada situasi di mana orang itu memikirkan banyak orang, memikirkan karena isu waktu itu kan yang nepotisme apa itu masih kenceng kan. Itu terjadi karena semua orang saling mengontrol, masih ingat mengontrol. Tetapi ada waktu tertentu yang karena sistemnya ini tidak jalan, orang bisa lupa dari serunya isu itu gitu loh. Tiba-tiba nepotisme menjadi nggak ingat lagi. Kira-kira bisa begitu. Nah ini menurut saya dua-duanya harus dibikin. Makanya tadi kalau kita sekarang ini dididik dari kecil sampai mahasiswa, nah begitu mahasiswa dia akan masuk ke dunia pejabat publik. Nah kalau di sana rumahnya nggak dibenerin, ya ini sia-sia ini membangun watak dari kecil sampai mahasiswa gitu. Baik Sobat Krusial, tadi sudah ada banyak sekali kata-kata dan penjelasan dari Pak Toto Dharjo. Ada beberapa hal yang ingin saya highlight. Satu adalah korupsi itu tidak melulu masalah moral. Bukan sekedar orangnya itu baik dan buruk, orang itu mau mencuri atau tidak mencuri. Tetapi juga ada masalah sistem. Masalah rumahnya, apakah rumah tersebut mendorong orang untuk berbuat korupsi atau tidak. Tadi sudah dikasih contoh oleh Pak Toto. Itu tidak menjamin bahwa seseorang yang telah dididik anti korupsi selama puluhan tahun, tetapi begitu dia masuk menjadi anggota DPRD, DPR atau menjadi pejabat publik, dia tidak akan korupsi. Karena itu adalah wilayah-wilayah sistem. Maksudnya sistem adalah politik di kita itu masih politik berbiaya tinggi. Jadi kemudian itu yang mendorong banyak politisi untuk melakukan money politik dan untuk mendanai partai melalui korupsi. Kemudian hal yang berikutnya adalah bahwa untuk menerapkan pendidikan anti korupsi itu tidak cukup dengan sekedar pendidikan formal, dengan menasihati, kemudian dengan memberikan ceramah bahwa korupsi itu jelek. Akan tetapi harus dimulai dari kebiasaan kita sehari-hari dan harus diterapkan secara terus-menerus. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah untuk melawan korupsi itu harus ada kemauan bersama. Kemauan bersama yang paling bagus adalah kemauan dari negara, kemauan dari masyarakat sipil, sehingga kemudian bisa bersinergi bersama-sama untuk melawan korupsi. Dan yang paling penting untuk pendidikan anti korupsi adalah bahwa kita perlu membumikan pendidikan anti korupsi dengan khasanah-khasanah lokal, sehingga kemudian arti korupsi, integritas itu benar-benar masuk ke dalam sanubari pikiran dan perilaku masyarakat. Oke Pak, terima kasih banyak. Simak Krusial episode selanjutnya. Tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe channel YouTube Satu Nama. Salam demokrasi.